Baik, dengan adanya iblis maka ada namanya berjuang. Allah menunjukkan bagaimana hamba-hambanya berjuang. Ada pertarungan, berjihad misalnya dengan mengangkat senjata membela agama Allah ketika orang kafir menyerang, maka ada perlawanan. Di sini ada orang-orang soleh mengorbankan jiwa dan raga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iblis, tidak ada itu namanya. Tidak ada. Paham? Dengan adanya iblis, ada yang namanya bertaubat. Kalau enggak ada iblis, enggak ada orang bermaksiat. Maka muncullah sifat Allah Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Kalau enggak ada iblis, enggak bisa muncul apa? At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Tidak ada akan muncul Al-Ghafur yang Maha apa? Pengampun. Oleh iblis semuanya. Ini di antara apa namanya hikmah-hikmah adanya iblis ya. Kalau enggak ada iblis, yang namanya syadidul iqab, Allah sangat keras siksaannya. Enggak ada iblis, enggak ada yang masuk neraka. Ini para ulama mencoba mencari hikmah. Tentu ada hikmah yang Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, bisa kan? Apa enggak bisa Allah Maha Kuasa kemudian menampakkan sifat Maha Pengampunnya tanpa ada iblis? Ya, kita bilang enggak bisa. Ini sama saja kamu bilang, apakah Allah mampu naik ke bawah? Ya enggak ada lah. Nama naik ke atas. Apakah Allah mampu menciptakan segitiga yang bulat? Ya, kalau segitiga enggak mungkin bulat. Paham? Pertanyaan yang enggak logis ya. Apakah Allah mampu mengampuni sementara tidak ada yang berdosa? Lagi mana tidak ada yang berdosa yang mau diampuni? Paham? Itulah di antara para ulama mencari hikmah kenapa diciptakan iblis. Ibnu Qayyim menyatakan apa yang Allah ciptakan sekarang ini yang terbaik. Alam semesta dengan berbagai macam instrumennya, dengan berbagai macam variannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang tidak pernah bermaksiat namanya malaikat. Ya. Ada yang bermaksiat terus namanya iblis dan anak buahnya. Ada yang kadang maksiat, kadang taat namanya manusia. Subhanallah, sempurna. Ketika Allah ciptakan misalnya makhluk malaikat ya kurang-kurang keren alam tersebut. Paham? Kalau Ibnu Qayyim bahas. Artinya ini semua sudah by design dan desain Allah yang terbaik. Dan Allah akan menciptakan suatu alam tersendiri lagi yang disebut dengan surga. Tapi lain, sekarang Allah ciptakan dulu model seperti di dunia ini. Yang seandainya cuma iblis saja tidak sempurna. Kalau malaikat saja kurang keren. Ada malaikat, ada iblis, ada yang tengah-tengah manusia dan jin. Ya. Dengan varian yang bervariasi. Ya. Sun Allahillati atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang sempurna, yang profesional dalam segala ciptaannya. Nah, ini saya ingin sampaikan agar kita tidak termakan dengan khayalan-khayalan. Kita bilang Allah menciptakan sesuatu yang buruk karena ada hikmah di balik itu. Paham? Maka di antara iman kepada takdir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, rukun iman yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya yang baik sudah diplanningkan, sebagaimana yang buruk juga sudah diplanningkan. Kenapa Allah planningkan yang buruk? Ada kebaikan di balik itu yang tidak kita pahami. Malaikat saja tanya kepada Allah, kenapa engkau ciptakan ya Rabb Adam yang keturunannya yang melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Allah cuma menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak kalian ketahui. Selesai. Ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahaula'i manallahu alaihim min bainina?" Apakah mereka Muhammad dan teman-temannya Allah beri karunia sementara kami tidak? Allah mengatakan alaihissallahu alam bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang lebih bersyukur. Selesai. Ya, Allah lebih tahu mana yang bersyukur. Siapa yang Allah pilih jadi kafir, yang Allah pilih jadi beriman, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berusaha memberi hidayah kepada Abu Talib, memberi petunjuk, sampai Abu Talib, paman yang sangat dia cintai, yang selalu membela Islam, sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW datang jenguk. Rasulullah SAW berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bi'indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Engkau apalagi kurang, wahai Abu Talib. Engkau seperti ayahku sendiri. Engkau saudara kandung bapakku. Engkau rawat aku sejak aku masih kecil. Engkau mencintaiku lebih daripada anak-anakmu sendiri. Engkau pasang badan kalau ada orang-orang ingin memusuhiku. Tidak ada yang berani mengorekku sedikit pun ketika engkau masih ada. Wahai pamanku, satu saja, bilang apa? La ilaha illallah. Kalau kau bilang ini, kalimatan uhajulaka bi andallah, saya akan bela engkau habis-habisan di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Abu Jahal.
Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, kakek Nabi. Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Perhatikan kata Allah. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau apa? Cintai. Tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia lebih tahu siapa yang berhak dapat apa? Petunjuk. Selesai. Nabi Muhammad SAW sedih. Tapi itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Apa hikmah di balik wafatnya Abu Talib dalam kondisi kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Kenapa Allah menjadikan anaknya Nabi Nuh kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayahnya Ibrahim kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi ini saya ingin jelaskan agak detail agar akal kita tidak nakal mulai bertanya-tanya yang tidak-tidak. Yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya, masuk nalar kita atau tidak masuk dalam nalar kita. Makanya Allah putus semua usaha akal untuk masuk di ranah yang bukan ranahnya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Jangan tanya-tanya Allah. Wa hum yus'alun, justru mereka yang bakalan ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begini. Yang dihisab Allah atau kita yang dihisab? Kita yang dihisab. Siapa yang mau hisab Allah di kiamat? La yus'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Selesai. Jadi kamu hambaku, beriman saja sama takdir, enggak usah macam-macam. Tujuan kamu beriman pada takdir, kalau luput dari sesuatu jangan putus asa, kalau dapat sesuatu jangan sombong. Bukan untuk tanya-tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Ketika orang-orang mulai masuk dalam memasukkan akal dalam ranah takdir, maka muncullah firqah-firqah yang macam-macam. Ada namanya Jabriyah, ada namanya Qadariyah. Qadariyah dulu ada gulat Qadariyah, ada Qadariyah yang biasa, yang ekstrim dan yang enggak ekstrim. Mulailah Jahmiyah, mulailah muncul firqah-firqah yang salah dalam memahami takdir. Di antaranya tadi Ma'bad al-Juhani yang muncul sejak zaman sahabat, yang mengatakan, logika dia mengatakan tidak ada takdir. Kenapa kalau takdir Allah enggak adil dong? Gitu. Allah enggak tahu. Allah sudah tentukan penghuni neraka, penghuni surga, Allah enggak adil dong. Akal dia mengantarkan demikian. Dia berusaha menolak takdir karena akal tidak sampai. Akhirnya dia mengatakan al-amru unuf, segala perkara terjadi dengan tiba-tiba, tanpa planning sebelumnya, tanpa ada ilmu Allah sebelumnya, Allah baru tahu ketika terjadi. Dan ini konsekuensinya bahwasanya Tuhan itu enggak beres, enggak ngerti apa yang akan terjadi. Dan penyimpangan tentang takdir bukan cuma didahului oleh firqah-firqah yang sesat, bahkan dalam misalnya dalam Bible Perjanjian Lama, di dalam Bible orang-orang Yahudi ya, disebutkan, saya sebut dalam buku saya, di dua tempat disebutkan maka Allah pun menyesal. Mereka mengatakan maka Allah pun apa? Menyesal. Ketika kita mendengar Allah menyesal, apa itu yang namanya menyesal? Menyesal itu tidak sesuai dengan planning, Pak. Di luar dari perencanaan, tidak sebagaimana yang diduga. Itu menunjukkan kelemahan. Dalam Islam enggak ada namanya Allah apa? Menyesal. Semua sudah by design dan semua otoritas hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sebutkan, jadi Allah ciptakan manusia di zaman Nabi Nuh, ternyata mereka bermaksiat, maka Allah pun apa? Menyesal. Maka Allah kirim azab kepada mereka. Tapi pernyataan Allah menyesal repot. Menunjukkan Allah ilmunya terbatas. Ternyata yang terjadi di luar ilmu Allah, terjadi di luar kehendak Allah. Maka ini contoh penyimpangan sudah ada selain kaum muslimin ya, dari Yahudi. Kemudian juga misalnya orang Syiah, mereka punya akidah namanya al-bada. Al-bada itu badalillah. Allah berubah pikiran. Allah berubah pikiran. Kenapa timbul akidah ini? Karena mereka menyatakan imam-imam mereka mengetahui ilmu gaib. Terkadang imam mereka menyampaikan suatu akan terjadi demikian. Kemudian audiensnya sudah percaya. Ternyata di hari hanya tidak terjadi. Mereka bilang, ya imam, kamu bilang akan terjadi, kalau tidak terjadi, kata imam tersebut, Allah berubah pikiran. Badalillah. Ini berarti bukan by design. Paham? Ini juga tidak masuk dalam. Ini menunjukkan Tuhan tidak sempurna. Ini akidahnya orang-orang Rafidhah. Kalau orang Yahudi Tuhan menyesal, orang Rafidhah Allah berubah pikiran. Kalau kita enggak ada. Oh, sudah semua illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Dari sini kita tahu akal ini terbatas. Akal ini sebagaimana indera yang lain punya keterbatasan. Mata tidak bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat terlalu kecil, tidak bisa ketika gelap tidak bisa melihat. Pendengaran pun demikian, frekuensi tertentu dia bisa dengar, di bawah frekuensi tersebut dia tidak bisa dengar ya. Saya kemarin pergi ke suatu daerah, ada metode apa namanya? Para nelayan. Dulu mereka tanya, disebut pawang ikan, dia ngerti daerah-daerah ikan banyak. Sekarang mereka pakai sonar atau apa saya nggak paham. Jadi mereka tahu di mana ikan yang banyak, kemudian mereka berjalan. Subhanallah. Sonar itu kita nggak dengar suara tersebut. Tapi akibat dampak tersebut saya dijin oleh mereka. Ada ikan paus yang kesasar. Ikan paus mendengar sonar dia pikir panggilan dari kekasihnya atau apa dia gitu. Ternyata sonarnya apa? Nelayan. Ternyata di-prank sama. Artinya subhanallah ada suara yang kita tidak dengar. Luar biasa. Ya, pendengaran kita terbatas. Ikan bisa dengar, kita tidak bisa dengar. Lemah, manusia ini lemah. Ya. Jadi kemampuan telinga terbatas, penglihatan terbatas, sama akal pun ada batasannya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa yas'alunaka 'anir ruh," kata Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Apa itu hakikat ruh? Enggak usah dijelaskan, enggak mampu akal kita menalarnya. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya apa? Sedikit. Jadi kata Allah tidak perlu jelaskan karena ilmu mereka tidak bisa menalar. Paham? Otak kita terbatas. Antum aja anak kecil, misalnya anak antum lah. Antum melarang dia main game. Dia bilang, "Kenapa, Bi? Kenapa dilarang?" Antum enggak mungkin jelas. Ini nanti dampaknya. Dia enggak paham. Dia enggak paham. Susah ya. Ya. Anak saya waktu sunat, kenapa disunat, Bi? Kan saya enggak bisa jelasin. Dia waktu disunat masih umur 4 tahun atau 3 tahun. Kenapa disunat? Kan bingung. Bilang, kalau disunat nanti Abi belikan mainan. Itu jawabannya. Dia paham kalau Abi sunat dibelikan apa? Mainan. Tapi kalau sunat itu nanti ini akan menghilang dia enggak paham. Waktunya enggak sampai. Akal kita apa? Lemah. Ya. Sama kalau sering bilang, kalau apa namanya antum disuruh jelaskan bagaimana proses kok kita bisa telepon di sini bisa didengar di luar negeri, kok bisa video call dari sini sampai luar negeri. Menjelaskan saya aja nggak bisa jelaskan gimana, apa ke gelombang macam-macam nggak bisa jelaskan. Sampai saya tanya, antum bisa jelaskan kok bisa? Kita bisa video call dari sini sampai luar negeri. Dia jawab bisa, Ustaz. Kalau kuota masih ada masih bisa. Akal dia cuma bicara kuota, pokoknya ada kuota bisa. Saya maksudnya bukan itu, maksudnya kenapa gelombang kok bisa wajah kita ke sini bisa terbiaskan ke sana. Enggak, saya saja enggak bisa jelaskan. Enggak, akal saya enggak sampai. Saya butuh ilmu untuk bisa menjelaskan tersebut. Jadi akal kita ini banyak tidak sampai. Ibarat anak kecil nakal kita larang dia enggak ngerti. Kita menjelaskan enggak, Pak? Profesor ngajar anak umur 2 tahun, ngerti atau tidak? Enggak bisa ngerti. Ini antara makhluk dengan ilmu makhluk yang sama-sama cetek. Apalagi kita membicara tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, subhanallah. Kecuali ilmu ente selevel dengan Allah baru ente ngerti. Enggak bisa. Ya. Ketika ditanya, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbik. Enggak usah jelasin. Karena enggak bakalan sampai dalam mereka. Katakanlah ruh urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Nah, ini sebagai pengantar. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, seorang kalau berbicara takdir seperti lihat matahari. Semakin dia menatap tajam, semakin dia melihat dengan detail, dia semakin sakit matanya. Enggak mampu. Mata dia enggak sampai, paksa dia tambah sakit. Takdir semakin detail-detail semakin bingung. Kenapa bingung? Enggak jelas. Ya. Oleh karenanya ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, apa itu takdir? Kata Ali bin Abi Thalib, "Tariqun muzlim la taslukhu." Takdir detail-detailnya itu seperti jalan yang gelap, maka jangan kau tempuh. Apa itu takdir? Dia mengatakan, "Bahrun azim la talijhu." Laut yang luas jangan kau masuk di dalamnya. Tidak usah. Cukup kita tahu secara global, detail kenapa begini, kenapa begitu, maka itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, "Al-qadar sirullahil maktum." Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Ini semua secara global tentang takdir, dan kita masuk pada
pembahasan inti, yaitu analogi yang keliru tentang masalah takdir ya. Ada beberapa analogi tersebar di masyarakat yang keliru tentang takdir. Yang pertama, analogi yang disampaikan oleh Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu ibarat kapas atau buluh yang diterbangkan oleh angin. Dia tidak bisa berkutik, dia hanya mengalir bersama angin tersebut. Dia mengalir bersama angin tersebut. Ini analogi yang disampaikan oleh Jabriyah, sehingga seakan-akan kita semua terpaksa. Dia mengatakan manusia seperti harakatul murta'ish, seperti orang yang lagi gemetar. Ketika seorang dia gemetar, dia enggak pingin tapi tangannya bergerak apa? Sendiri. Ya. Ini tentu logika disampaikan oleh orang Jabriyah yang meyakini bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Dia hanyalah pasrah dengan ketentuan Tuhan tanpa ada kehendak sama sekali. Ini analogi pertama, analogi yang salah. Kenapa? Secara syariat Allah menyatakan manusia punya kehendak. Meskipun kehendak tersebut tidak akan keluar dari kehendak Allah, tapi manusia punya kehendak. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tapi kalian punya kehendak atau tidak? Punya. Allah mengatakan wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepada dia dengan dua petunjuk. Ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Ada yang memilih jalan kebaikan, ada yang memiliki jalan apa? Keburukan. Allah tidak pernah maksa, dia milih sendiri. Ya. Kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami ciptakan manusia, lalu kami tunjukkan dia jalan yang benar. Imma syakiran, dia jadi bersyukur dengan mengikuti jalan tersebut, wa imma kafura, atau dia kafir. Pilihan dia. Wa amma Samud fastahabbul ama 'alal huda. Allah mengatakan adapun kaum kafir fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Jadi mereka milih. Mereka milih ya. Kata Allah, qulil haqqu min rabbikum. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan milih, siapa yang ingin kafir silakan apa? Milih. Manusia punya kehendak. Ya, punya kehendak. Dalil-dalil menunjukkan ini sangat banyak. Ini secara syariat. Secara kenyataan kita punya kehendak. Saya mau minum atau tidak? Saya milih atau tidak? Saya mau minum terserah saya. Saya lihat air putih saya enggak jadi minum misalnya. Misalnya, terserah saya. Ada makanan mau pilih, saya bisa milih. Tidak ada yang maksa saya. Tidak ada yang maksa saya. Dan saya bisa membedakan antara gerakan yang pilihan saya dan gerakan di luar pilihan saya. Kalau orang jatuh dari tangga, itu pilihan dia atau bukan? Bukan. Ya. Tapi ada gerakan yang bisa dia pilih. Ya. Jadi intinya, terkadang kita gerak, kita nggak sadar tahu gerak sendiri. Atau orang tua kadang-kadang saya lihat nggak kuat ya. Sudah gimana? Gerak dia nggak mau diam nggak bisa. Gerak apa? Sendiri. Contoh gerakan di luar nalar kita, jantung. Kita yang ngatur atau tidak? Nggak ngatur. Jantung bergerak sendiri. Kita tidur, jantung berdetak. Sejak kita lahir, sejak kita diciptakan, ditiupkan roh, jantung berdetak sampai kita mati. Mau kita tidur, mau kita apa, berdetak terus. Di luar nalar, di luar kontrol kita maksud saya. Dan banyak gerakan dalam tubuh di luar kontrol kita nggak tahu. Jadi ada gerakan yang kita kehendak kita, ada gerakan di luar apa kehendak kita. Makanya dalam syariat, kalau orang dipaksa, dia tidak berdosa ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syara bil kufri sadran." Kata Allah, kalau ada orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran seperti Ammar bin Yasir, disuruh memaki Nabi, disuruh merendahkan Islam, kalau tidak dia dibunuh, maka dia ucapkan. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Karena kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali dipaksa. Kalau dipaksa, apa yang dilakukan? Maka tidak ada hukumnya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak perkara kita dipaksa. Kita memilih. Ya, memilih
Makan ini kita bisa milih. Ada yang tidak bisa kita pilih, ada. Tapi banyak yang bisa kita apa? Milih. Mau belok kanan kita bisa belok kanan, belok kiri kita bisa belok kiri. Mau makan yang ini atau tidak makan kita bisa memilih. Mau hadir pengajian, tidak hadir pengajian kita bisa memilih. Mau YouTube kita mau klik atau enggak klik kita bisa apa? Memilih. Mau meneruskan nonton atau berhenti kita bisa milih. Jadi tidak benar bahwasanya manusia itu seperti bulu yang berterbangan tidak bisa berkutik sama sekali. Seandainya kalau kita seperti bulu yang berterbangan tidak punya kehendak sama sekali, maka tidak pantas Allah mengazab kita. Tidak pantas Allah memberikan kita surga atau mengazab kita karena kita semua tidak bisa berkutik. Tapi kenyataannya kita punya kehendak dan kita bisa memilih. Meskipun semua yang terjadi sudah diplanningkan oleh Allah dalam apa namanya takdir. Inilah. Bagaimana Ustaz? Sudah enggak usah terlalu banyak mikir. Pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Apa yang kau lakukan sudah ditentukan oleh Allah, tapi kau tidak tahu ketentuan tersebut. Makanya orang berkata sering tanya sama saya, Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka, percuma dong kita beramal soleh. Saya bilang iya benar, percuma. Pasti kau juga masuk apa? Neraka. Cuma siapa yang tahu takdirmu? Apakah kau pernah naik ke atas langit, kemudian kau nengok isi Lauhil Mahfuz? Kau lihat namamu Paijo bin Paimin tinggal di perumahan apa namanya ini? Itu perumahan itu. Ya. Di neraka jahanam bersama Firaun. Kalau kau lihat di Lauhil Mahfuz itu udah enggak usah beramal soleh. Percuma, pasti kau masuk neraka, percuma. Tapi kan enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Enggak ada yang tahu. Allah terkadang bongkar sebagian. Contoh Allah mengatakan Abu Lahab pasti masuk neraka. Ada orang masuk Islam gara-gara baca Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dia akan masuk dalam neraka. Neraka yang apinya menyala-nyala. Itu ayat itu turun kapan? Awal Nabi berdakwah. Dan ini ayat ini memastikan Abu Lahab tidak akan dapat hidayah dan Abu Lahab pasti masuk apa? Neraka. Kalau ingin mendustakan Muhammad gampang, tinggal bilang saya beriman. Al-Quran bohong dong. Tapi Allah kabarkan, Allah cuplik di Lauhil Mahfuz ini bakalan mati dalam masuk neraka dan benar dia mati dalam masuk apa? Neraka. Ada orang baca surat Al-Lahab dia masuk Islam, pikir dia benar juga ya. Allah Tuhan bilang Abu Lahab pasti masuk neraka, ternyata tahun-tahun berikutnya itu di awal Nabi berdakwah, kemudian dia meninggal setelah perang Badar kalau tidak salah. Itu kemudian 15 tahun kemudian dia masuk apa? Mati dalam kondisi apa? Kafir. Ya. Ini contoh Allah. Tapi kalau kita kan nggak ada yang tahu. Kita nggak pernah lihat Lauhil Mahfuz atau bukan Lauhil Mahfuz. Paimin bin Paijo di surga bersama 1000 bidadari. Oh sudah selesai. Mau maksiat mau apa pasti masuk neraka, pasti masuk surga. Karena Lauhil Mahfuz tidak bakalan apa? Berubah. Tapi kita nggak ada yang tahu. Makanya di antara hikmah rahasia takdir kita nggak ada yang boleh pede. Kita nggak tahu ujung kita. Jangan sombong dengan iman yang kita miliki. Kita nggak tahu ujung kita seperti apa. Ya. Dan juga jangan memutus asakan seorang. Ini tukang mabuk tuh pasti belum tentu masuk neraka. Bisa jadi di ujung dia apa? Sadar. Dan banyak orang seperti itu. Ya. Jadi logika pertama bahwasanya manusia seperti bulu yang berterbangan tidak benar karena kita punya kehendak, kita bisa memilih ya. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan. Analogi yang berikutnya analogi tentang yang saya pernah nonton di televisi ya, zaman-zaman dulu masa saya masih SMP. Seorang menjelaskan takdir dengan grafik ya, dia menjelaskan dengan apa? Grafik X sama dengan Y sama dengan X kuadrat ya. Grafiknya gini kan? Kayak parabola begitu, paham tak? Y sama dengan apa? X kuadrat. Dia bilang Y adalah takdir, X adalah usaha manusia. Paham? Dia mengatakan bahwa Y tergantung X-nya. Kapan X berubah maka Y juga apa? Berubah. Ini kelihatannya bagus ya. Bahwasanya engkau sudah ditakdirkan tapi takdirmu sesuai dengan apa? Usahamu. Namun ini logika yang salah. Kenapa? Karena yang benar Y lebih dahulu baru X. Paham? Paham tidak? Karena planning sudah ditentukan terlebih dahulu baru variabel menyesuaikan dengan apa? Planning. Bukan planning mengikuti apa? Namanya juga planning. Planning sebelum eksekusi. Paham atau tidak? Paham atau tidak Bapak Ibu?
Y sama dengan apa? X kuadrat ya. Kata dia, Y tergantung apa? X. Kita bilang nggak benar dalam aturan takdir, mekanisme takdir, yaitu Y didahulukan dahulu, ditentukan, baru kemudian apa? X mengikuti. Hanya saja Y tidak ada yang tahu. Y tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Logika kedua yang keliru. Ya. Allah benar berfirman, ya. Dalam Al-Qur'an, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka. Ini benar, barang siapa yang beriman Allah akan berikan kebahagiaan, barang siapa yang bermaksiat Allah berikan apa? Kesengsaraan. Namun semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Ya. Jadi ketika Allah memplanningkan takdir, Allah juga menurunkan sunnatullah yang berlaku. Ya. Sunnatullah itu bagian daripada takdir. Siapa yang makan dia kenyang misalnya ya. Siapa yang beramal soleh masuk apa? Surga. Gak ada ceritanya Allah masukkan surga orang yang tidak beramal soleh. Karena takdir itu pun ada aturannya. Disebut dengan sunnatullah. Ya. Jangan bayangkan kalau Allah masukkan surga, maksiat masuk surga. Tidak begitu. Itu bukan hikmah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijak, yang maha hikmah. Takdir ada, planning ada, tapi dalam planning tersebut ada sunnatullah yang berlaku. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Sudah ada aturannya. Di antaranya siapa yang berusaha untuk beriman, Allah akan berikan kebahagiaan. Siapa yang pilih maksiat, dia akan mendapatkan apa? Kesengsaraan. Ini logika yang kedua. Logika yang ketiga, perumpamaan pelatih dan para pemain bola. Ini juga pernah diutarakan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan takdir itu seperti pelatih berkata kepada pemain bola, lagi main bola, dia mengatakan kepada kaptennya, wahai kapten, kamu akan berhadapan dengan grup sana ya. Nanti lihat di kondisi lapangan. Kalau kondisinya begini, kau ada 3 pilihan. Mungkin kau ikut cara penyerangan A, atau metode B, atau metode apa? C. Terserah kamu nanti milih yang mana. Kalau kau metode A hasilnya begini, metode B hasilnya begini, metode C hasilnya begini. Kapten paham. Maka ketika dia bermain, tiba-tiba dia menghadapi kondisi yang disebutkan oleh sang pelatih, di depannya ada 3 pilihan. Metode A, metode B, atau metode C. Kemudian dia pilih salah satu metode, maka jadilah sesuai dengan yang disebutkan oleh apa? Pelatih. Ya. Maksud dari orang buat analogi ini, bahwasanya takdir itu ada variabel. Dia ingin maksudnya takdir kita itu masing satu manusia ini ada 5 takdir. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Yang menentukan kita, kalau kita pilih A, takdirnya begini. Kalau kita pilih B, takdirnya begini. Kalau kita pilih C, takdirnya begini. Ini logi benar atau salah? Salah, karena takdir kita sudah ditentukan, bukan kita yang menentukan. Kita berhak memilih, tapi pilihan tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham titik kesalahannya? Paham seakan-akan takdir yang menentukan apa? Kita. Yang benar takdir sudah ditentukan, tapi dalam takdir tersebut ada aturan yang berlaku. Siapa yang beriman masuk surga. Siapa yang kafir masuk neraka. Ini semua tapi semua sudah ditakdirkan. Antum jangan terlalu banyak mikir lah. Pokoknya ini salah. Karena kalau tidak begini berarti Allah enggak sempurna. Desainnya keliru, paham? Paham? Berarti Allah enggak tahu ini bakalan milih apa. Allah enggak ini ternyata main bola milih mana. Allah enggak tahu. Ini enggak benar berarti. Tuhan tersebut tidak sempurna, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kemudian analogi yang berikutnya yang keliru. Perumpamaan guru dan murid-muridnya. Ini analogi agak logis tapi juga salah. Ini qadariyah. Jadi begini. Dia mengatakan Allah tidak menentukan tapi Allah hanya mengetahui. Ini qadariyah. Qadariyah ada 2. Qadariyah ekstrim yang mengatakan Allah tidak tahu sama sekali. Kalau terjadi baru Allah tahu. Inilah qadariyahnya Ma'bad al-Juhani yang muncul di zaman Ibnu Umar. Ini namanya Gulat al-Qadariyah atau al-Qadariyatul Gulat. Qadariyah ekstrim mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Ini kafir. Kalau qadariyah yang kedua tidak kafir. Dia hanya mengatakan Allah hanya mengetahui, namun Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui dan Allah tidak menentukan. Karena kalau dia bilang Allah menentukan, Allah tidak adil. Untuk menyatakan Allah adil, dia bilang Allah tidak menentukan. Manusia akan menentukan masing-masing
Allah hanya mengetahui. Ibaratnya gini, dia mengibaratkan seorang guru. Seorang guru punya murid 10 orang. Guru tersebut bikin ujian. Kemudian guru tersebut kasih ujian. Setelah kasih ujian, guru sudah tulis yang ranking 1 ini, ranking 2 ini, ranking 3, yang tinggal kelas murid kesekian-sekian. Guru tahu yang bakal berhasil adalah murid pertama, kedua dan sekian. Yang bakalan ranking 1 murid sekian, yang bakalan tidak lulus murid sekian. Tapi yang menentukan mereka sendiri. Guru hanya sekedar mengetahui. Ini logika cukup masuk, tapi ini juga tidak benar. Karena eksekutornya bukan sang guru, paham? Eksekutornya bukan apa, sang guru. Kalau kita dalam mekanisme takdir, siapa eksekutornya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesalahan sebagian dai terjebak dalam kesalahan ini. Ya, ingin menjelaskan apa? Keadilan ya. Tapi kalau dia ingin menjelaskan Allah adil, berarti Allah tidak tahu, berarti Allah bukan eksekutor, berarti Allah bukan pencipta yang sesungguhnya, paham? Ternyata cuma mengetahui doang, dia tidak bisa eksekusi, dia bahkan diintervensi tidak bisa, cuma nonton doang gampangannya. Dan itu tidak sesuai dengan mekanisme Tuhan yang Maha Kuasa. Paham? Paham tidak? Kalau enggak paham ya sudah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan kena syubhat ya. Ya. Pokoknya ini sesat, selesai. Kenapa sesat? Karena hilang rukun yang keempat, eksekusi. Karena itu Allah hanya sekedar mengetahui, tidak mengeksekusi. Paham? Taib. Yang terakhir analogi yang disebut oleh juga Al-Qadariyah. Dia ingin menjelaskan Allah Maha Adil. Dia mengatakan Allah dan makhluk ibarat seorang ayah. Jadi dia tidak mau mengatakan Allah menentukan penghuni surga siapa, penghuni neraka. Iblis masuk neraka, Firaun, Allah dia tidak ingin. Dia tidak ingin menyatakan Allah ciptakan iblis. Iblis jahat sendiri kata dia. Enggak. Firaun bukan ciptaan Allah, tapi dia jahat sendiri. Dia mengatakan demikian. Jadi tidak ada Allah menentukan penghuni surga, penghuni neraka. Jadi semua di luar dari takdir Allah. Allah hanya mengetahui. Dia ini mengatakan begini. Analoginya seperti seorang ayah punya anak 2. Kemudian dua-duanya dikasih pedang. Silakan nak, gunakan pedangmu untuk kemaslahatan. Ternyata berjalan dengan waktu, yang satu menggunakan pedangnya untuk berjihad di jalan Allah, yang satu menggunakan pedangnya untuk merampok. Baik. Apakah ayahnya salah? Tidak. Ayahnya kan yang penting sudah kasih apa? Pedang. Ayahnya sudah adil. Kasih pedang yang sama, mereknya sama, ketajamannya sama. Cuma yang satu menggunakan pedangnya untuk berjihad, yang satu menggunakan pedangnya untuk apa? Merampok. Ini logika tentang Allah dan makhluk. Seakan-akan dia mengatakan Allah sudah kasih semuanya. Sama semuanya, tapi yang satu bermaksiat ya salah sendiri. Yang satunya taat salah sendiri. Allah tidak punya intervensi. Dan ini logika yang salah. Kenapa ini pun tidak bisa menjelaskan keadilan Allah? Seandainya dua anak ini memiliki kemampuan yang sama, kecerdasan yang sama persis, dan pedang yang diberikan sama persis, kira-kira outputnya sama atau tidak? Pastinya sama. Ibaratnya kalau seorang bikin robotnya persis sama, energinya sama, ini sama. Kalau dijalankan pasti jalannya sama, nggak ada jalan satu kanan satu lurus. Ketika ada satu belok kanan berarti ada energinya yang beda. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, ya. Karena kalau inputnya sama, outputnya pasti apa? Sama. Dua anak ini pasti beda. Ya. Artinya dia ingin menjelaskan Allah Maha Adil. Kenyataannya input yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk tidak sama. Ada seorang yang lahir dalam kondisi sudah muslim, di hadapan keluarga muslim, di lingkungan pesantren, mau sama orang lahir di tempat maksiat. Kenapa bisa begini? Itu urusan Allah. Itu yang kita bilang Allah tidak ditanya. Kenapa yang satu lahir di